Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah, mahasiswa semester 5 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Semarang. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta KKN ke-25 Unwahas akan membahas dan juga berbincang-bincang terkait membaca peluang dan juga tantangan berwirausaha di era Society 4.0, di mana tema KKN tahun ini adalah penguatan ekonomi kerakyatan. Bagaimana mahasiswa itu bisa berperan aktif dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Nah, kali ini kita harus berbincang-bincang dan juga mengupas tuntas apa aja sih peluang dan juga tantangan berwirausaha di era Society 4.0. Nah, alhamdulillah juga di tahun 2019 Nurul diamanahkan sebagai Duta Santri Entrepreneur Jawa Tengah oleh Kadin Jawa Tengah di 2019, dan kali ini kita akan mengaplikasikan apa aja terkait entrepreneurship itu untuk bisa kita bahas dan kita kupas tuntas. Pada kesempatan kali ini, mari kita berbincang-bincang terkait kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu sangat menarik sekali untuk dikupas, apalagi buat rekan-rekan seluruh Indonesia, di mana itu bisa berpengaruh bagi mahasiswa, pelajar, ataupun orang tua, ataupun sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita berbincang-bincang terkait bagaimana sih cara kita untuk membaca peluang dan tantangan kewirausahaan di era Society 5.0. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kewirausahaan itu apa sih? Nah, kewirausahaan adalah bukan suatu pekerjaan, tetapi kewirausahaan adalah pola berpikir mandiri yang bertumbuh secara terus-menerus. Sehingga kewirausahaan itu tidak dapat kita artikan sebagai pekerjaan, melainkan kewirausahaan adalah sebuah pola pikir mandiri yang itu selalu bertambah dan terus-menerus. Nah, untuk itu mari kita membaca peluang. Apakah nantinya kita itu akan menjadi seorang entrepreneur ataupun entrepreneur. Nah, ada dua kategori di mana entrepreneur kita itu bekerja dengan orang, bahwasanya kita itu akan menjadi bawahan atau sebuah karyawan. Nah, untuk entrepreneur sendiri kita akan menjadi seorang bos, di mana entrepreneur itu diartikan sebagai berwirausaha, teman-teman. Kita akan berbahas terkait peluang kewirausahaan di era Society 4.0. Nah, untuk peluangnya sendiri itu ada 4 yang dapat kita simpulkan dan kita ambil. Nah, yang pertama adalah peluang bisnis happy dari hobi. Tentunya buat rekan-rekan yang belum tahu, oh ternyata hobi bisa kita jadikan sebagai ladang berbisnis. Nah, tentunya karena kita tidak pernah memungkiri bahwasanya kebiasaan atau hobi yang kita lakukan, kita senangi itu bisa mendatangkan peluang bisnis yang itu bisa menggiurkan tentunya rekan-rekan. Nah, contohnya nih buat rekan-rekan yang terutama yang hobi di bidang fashion seperti ini. Di bidang fashion, teman-teman bisa memanfaatkan sebagai peluang bisnis. Tentunya teman-teman bisa membuka yang namanya online shop. Bahwasanya sekarang online shop itu tidak perlu atau tidak membutuhkan rekan-rekan untuk mempunyai sebuah ruko ataupun toko ataupun apapun itu, tetapi teman-teman bisa mempunyai sebuah toko. Nah, bagaimana medianya? Medianya adalah menggunakan online, menggunakan marketplace, di mana sekarang banyak sekali marketplace yang telah dicanangkan oleh orang-orang pintar tentunya. Bagaimana marketplace ini bisa kita manfaatkan sebagai ladang berbisnis. Ada beberapa contoh marketplace yang seperti kita ketahui, yaitu ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan banyak sekali. Dan juga ada sistem payment atau perusahaan e-money yang bisa kita manfaatkan seperti OVO, Flip, Dana, kemudian ada yang namanya Gojek ataupun itu bisa kita manfaatkan sebagai e-money untuk bertransaksi di online shop kita. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan membahas peluang yaitu di sektor digital. Nah, sektor digital yang pertama udah aku singgung terkait perusahaan e-money itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini bisa kita mainkan buat teman-teman yang bisa membuat aplikasi untuk bisa membuat aplikasi e-money
yang mana perusahaan e-money ini sangat digemari oleh seluruh konsumen, tidak beberapa sih, oleh seluruh konsumen, bahwasanya ini merupakan sebuah perusahaan yang bertambah tahun, bertambah hari itu selalu dicari oleh masyarakat dunia. Karena masyarakat dunia bertambah hari itu ingin selalu dimanjakan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan mereka tentunya. Nah, berikutnya kita akan membahas peluang dalam makanan siap saji. Nah, hari ini bertambah harinya atau bertambah berkembangnya zaman, itu konsumen ataupun masyarakat dunia itu sekarang senang ya dengan yang namanya makanan siap saji, dimana ini kita bisa lihat contoh-contohnya itu ada yang namanya Gojek, GoFood, ataupun ada yang namanya sebangsa lainnya, itu dimana sekarang kita tinggal pesan lewat smartphone. Nah, makanannya itu akan datang sendiri tanpa kita berrepot-repot atau bersusah-susah untuk kita keluar rumah. Nah, kemudian ada yang namanya menganalisa permasalahan yang ada dan menjadikan solusinya sebagai peluang bisnis. Nah, ini merupakan salah satu kita sebagai orang yang bisa memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam artian kita itu bisa menjadi konsultan, yang mana itu sangat berpeluang sekali di era Society 5.0 sebagai ladang untuk berwirausaha. Nah, jadi setelah kita mengetahui beberapa peluang yang bisa kita jadikan patokan untuk kita berwirausaha di era Society 5.0, nah, selanjutnya kita akan bahas terkait tantangan berwirausaha di era Society 5.0. Nah, tantangan yang pertama adalah terlalu mengagumi revolusi industri 4.0. Nah, jadi banyaknya golongan masyarakat yang terlalu mengabaikan yang namanya keadaan sosial. Nah, seperti kita ambil contoh bahwasanya ketika seseorang itu belajar di perkuliahan, kemudian ia memutuskan untuk mengekos ataupun mengontrak, bahwasanya orang-orang ketika sudah masuk ke dalam ruangannya atau ke dalam kamarnya, itu orang-orang akan enggan untuk tahu terkait masalah-masalah sosial yang ada di lingkup luar, sehingga itu bisa kita pastikan bahwasanya kategori orang tersebut itu terlalu mengagumi yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, yang kedua adalah belum memahami konsep pentahelik. Konsep pentahelik adalah konsep berkolaborasi. Bagaimana kita sebagai generasi muda itu harus mempunyai jiwa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, yang mana itu bisa kita manfaatkan untuk nantinya untuk kita mempermudah dalam mencari channel ataupun mencari orang-orang dalam membesarkan bisnis yang teman-teman jalani. Nah, kemudian itu ada yang namanya akumulasi data yang melimpah. Jadi nanti kita akan menghadapi tantangan di era Society 5.0 itu ada yang namanya akumulasi data yang melimpah. Banyaknya data-data yang beredar sehingga generasi sekarang itu akan kesusahan untuk mendapatkan informasi yang akurat karena banyaknya informasi yang simpang siur, sehingga kita harus pandai untuk menyaring data-data yang benar. Nah, yang terakhir tantangannya adalah mengandalkan manusia sebagai komponen utama, sehingga mereka itu terlalu berfokus dalam zona nyaman. Dalam artian terkadang seseorang itu terlalu mengandalkan temannya sehingga dia tidak percaya diri, apakah potensi yang saya miliki, kemudian bagaimana cara untuk kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Jadi seseorang itu akan lebih mengandalkan ke orang, sehingga itu menjadi tantangan terbesar dalam kita sebagai orang-orang yang nantinya akan terjun ke entrepreneur, dimana ini harus kita lawan. Bagaimana tantangan ini harus kita bantai dan kita hilangkan untuk kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang hebat tentunya. Nah, demikian bincang-bincang kita terkait cara membaca peluang dan juga tantangan untuk berwirausaha di era Society 5.0. Semoga informasi dan bincang-bincang ini dapat bermanfaat bagi kita semua agar kita nantinya dapat lebih bijaksana dan juga lebih untuk tegas dalam memilih dan juga memilah apakah langkah yang akan kita ambil setelah hari ini, sehingga itu bisa menjadikan diri kita itu sebagai sosok yang mandiri dan juga
sosok yang lebih berkembang dan juga sosok yang lebih tegas nantinya dalam menghadapi era Society 5.0. Nurul undur diri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.